di sektor pertambangan itu di triwulan 3 2025 lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan setahun yang lalu. Mana aja sih sektor yang tumbuh tinggi? Jasa transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa lainnya, jasa perusahaan, jasa kesehatan. Terindikasi jasa semua lah, ya kan? Kalau lihat gambar ini kan luar biasa ini. Meningkatnya produksi padi, lalu beras, jadinya kan lalu jagung. Cuma memang kurang tertunjang oleh misalnya produk-produk hortikultura ya, atau tanaman pangan lain selain padi dan jagung. 4,89 ini terendah selain 2020 dan 2021. Itu adalah mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli. Jadi konsumsi turun. Itu karena daya beli turun menurut para ekonom-ekonom itu. Tapi dibantah oleh Kepala BPS. Enggak, ini musiman. Saya kira ini bantahan yang nggak tepat ya. Kalau musiman itu triwulan 3 banding triwulan 2. Kalau sama-sama triwulan 3 ya bukan musiman. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas berbagai topik ekonomi kali ini mengangkat topik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sumber utama dari asesmen ini adalah data terkini yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tanggal 5 November lalu. Nah, sebagaimana biasanya tiap triwulan atau 3 bulan BPS itu merilis salah satu statistik penting, mungkin terpenting ya untuk ekonomi Indonesia, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Karena tiap 3 bulan disebutnya ya triwulanan. Data yang dirilis itu menyangkut perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga, berarti Juli, Agustus, September ya, 3 bulan ya. Oktober, November, Desember nanti namanya triwulan 4 ya. Nah, pertumbuhan ekonomi, kanal ini sudah pernah melakukan berkali-kali ya, melakukan literasi, itu adalah perhitungan atas produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu nilai tambah produksi barang dan jasa seluruhnya di wilayah Indonesia. Jadi kalau triwulan berarti selama 3 bulan itu berapa nilai produksi domestik brutonya, tapi yang dihitung nilai tambahnya ya. Nah, kalau disebut pertumbuhan tergantung mau dibandingkan dengan apa. Nah, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, triwulan 2 namanya pertumbuhan triwulan ke triwulan, quarter to quarter. Kalau dibandingkan triwulan yang sama setahun sebelumnya disebut year on year. Kalau dihitung selama 3 triwulan berjalan namanya pertumbuhan year to date. Nah, maka BPS menyampaikan dalam bentuk paparan, slide-slide, bisa oleh Kepala BPS, tapi kemarin diwakili oleh deputinya. Kemudian juga disertai dokumen yang namanya berita resmi statistik, kayak newsletter ya, jadi kurang lebih 16-17 halaman. Kalau paparan kan ya 6-7 slide untuk topik ini. Ini saya potongkan saja yang itu judul slide di paparan, di bawahnya saya potongkan di salah satu slide. Nah, itu kan ada itu nilai produk domestik bruto pada triwulan 3 2024, yang sebelah sini triwulan 3 2025. Nah, sebelumnya dicantumkan juga triwulan 2 2025. Lalu ada yang disebut PDB harga berlaku, lalu ada yang harga konstan. Harga konstan dengan tahun dasar 2010 masih ya. Nah, yang disebut pertumbuhan itu PDB harga konstan dibandingkan PDB harga konstan. Kalau triwulan 3 2025 dibandingkan triwulan 3 2024 disebut year on year, tumbuhnya 5,04%. Nilainya bertambah sebanyak 5,04%. Inilah yang menjadi highlight berita-berita media. Ekonomi triwulan 3 tumbuh 5,04%. Sebenarnya juga bisa dihitung bulan triwulanannya. Nah, sebelah kanan ini adalah ringkasan eksekutif ya, eksekutif summary. Saya tidak bacakan karena nanti dianalisis saya di slide-slide berikut ini mengulas poin-poin ini. Nah, semacam itu ya, ini adalah ringkasan di newsletternya. Ekonomi Indonesia tumbuh berapa gitu. Mari kita lihat satu-satu. Kalau digambar, jadi 3 macam toh tadi tumbuh tadi. YOY yang biru, year on year. Nah, itu nilainya 5,04%. Itu yang biasa disebut-sebut. Kalau key to key, oh ini saya salah ini ya, ini sebetulnya key to key bukan M to M ya kan. Kalau M to M itu inflasi, jadi key to key yang 1,43%.
Jadi kuarter 3 dibandingkan kuarter 2 itu 1,43%. Kalau selama 9 bulan dibandingkan 9 bulan tahun lalu itu 5,01. Nah, lihat aja gambar ini. Sebenarnya yang paling kanan ini yang baru diumumkan 2025 ya. Satu dulu berdasarkan year on year. Ini ya setara saja dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Setara berimpit tuh garisnya dengan tahun 2024, 2023 malah lebih rendah dari 2022. Dan kalau ditarik garis yang lebih lama, sebenarnya dari sisi ini 5,04 ini tidaklah rendah, lebih rendah dari biasanya sedikit, tapi masih di lintasan normalnya. Jadi kalau di rata-rata di luar kejadian 2020-2021, itu rata-rata kita kurang lebih 5,07 ya. Sekarang 5,2. Nah, ini 5,07, ini 5,04 ya. Jadi artinya kan lebih rendah kan. Nah, sedangkan yang quarter to quarter, saya salah tulis itu MTF, yang orange, ini adalah pertumbuhan triwulan terendah bahkan dibandingkan saat tahun 2020, karena triwulanan itu seasonal ya, sifatnya musiman. Jadi ini bukan berita baik kalau dari sisi triwulanan. Ya meskipun tidak buruk-buruk amat karena gambarnya juga tidak seperti kejadian 2020 nih loh, merosot sampai segini. Lalu kalau C to C itu kumulatif. Jadi kalau 5,01 tergantung 3 bulan terakhir bisa ngangkat atau tidak. Kalau tidak bisa ngangkat ya berarti pertumbuhan setahun ya di kisaran 5,01 ini. Berdasarkan pola saya menduga ya 5,0 sampai 5 maksimal 5,05, tapi secara historis ya harusnya 5,0 saja setahun nanti. Nah itu ya, ini cara melihat angka ini, itu assessment-nya. Jadi assessment pertama saya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 3 ini tidak bisa dikatakan rendah, tapi tidak bisa diglorifikasi sebagai tinggi karena pada dasarnya sedikit lebih rendah daripada waktu-waktu sebelumnya. Baik dilihat year on year, quarter to quarter maupun kumulatif to kumulatif, jadi C to C. Kalau kita misalnya mencoba memprediksi setahun ini nanti berapa, nah bisa juga kita membuat cara membandingkan pertumbuhan year on year tiap triwulan 3 dengan pada akhirnya setahun berapa. Ini maksud dari assessment saya yang kedua ini. Jadi saya gambarkan, yang biru itu menggambarkan triwulan 3 pada masing-masing tahun. Yang orange menggambarkan setahun itu berapa. Kalau kita lihat kadang sedikit di bawahnya yang triwulan itu, kadang di atasnya sedikit, tapi relatif tidak jauh. Nah misalnya 2024 itu ketika 4,9 triwulan 3-nya, satu tahunnya nanti 5,03. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketika triwulan 3 5,73, setahunnya justru 5,37 yang tahun 2022. Nah, 2023 hampir sama. Ya seperti itu. Nah, di tahun-tahun lampau juga beriris. Jadi bisa dikatakan pertumbuhan triwulan 3 itu sudah jadi cerminan setahunnya berapa. Karena itu dengan dasar ini, saya kira nggak jauh dari 5,0. Kecuali ada polesan-polesan yang di luar kemampuan ekonom memprediksi ya. Kalau benar 5,0 atau sebutlah kita melihatnya lebih optimis ya, dengan ya mohon maaf ya, dengan beberapa upaya untuk mendorong itu 5,05. Tapi kan target APBN 5,2%. Dan jangan lupa Pak Purbaya sudah sesumbar akan 5,5%. Nah, ini kesempatan nanti nih buat para pendukung maupun yang juga pengkritik untuk menguji. Nanti tinggal 3 bulan lagi ada pengumuman tuh, benar nggak 5,5. Kalau saya ya tidak soal pro atau anti Pak Purbaya, ini untuk mencapai target 5,2 aja berat. Dan jangan lupa IMF, World Bank dan lembaga internasional rata-rata ramalannya 4,8 ya untuk setahun. Tapi kita tidak tahu, sebagaimana juga triwulan 3 ini beberapa hari, seminggu, 2 minggu, bahkan Bloomberg itu tanggal 9 Oktober melakukan survei kepada ekonom-ekonom. Biasanya ada jaringannya Bloomberg ya. Lalu tanggal 10 dia beritakan bahwa konsensus dari ekonom yang menjadi respondennya Bloomberg itu pertumbuhan triwulan 3 ini 4,8. Dan kalau saudara-saudara baca berita juga seminggu, 2 minggu sebelumnya, ya 4,9. Nggak ada yang bilang 5 saja berat. Ternyata hasilnya 5,04. Ya mohon maaf, saya termasuk yang mengatakan 2 hari sebelumnya ini 5,02. Bukan karena saya
berbeda dengan ekonom lain, saya mencoba menyesuaikan cara menghitung akibat kejadian triwulan 2. Jadi saya mencoba menghitung dengan pola itu, maka dapat angka 5,2 dan ternyata 5,04. Jadi kebetulan saya termasuk yang relatif presisi meski sedikit nggak nyaman nanti saya lihat itu ya. Maka dengan cara itu saya kira ya bisa 5,05, tapi jauh dari target. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu kan tadi saya katakan adalah produk domestik bruto, produk seluruh barang dan jasa dengan nilai harga pasarnya, kemudian dihitung harga konstannya untuk dengan cara mendeflator ya, mendeflasikannya dengan harga konstan tahun 2010, lalu hasilnya adalah PDB harga konstan dibandingkan, kan seperti itu. Nah, maka kita harus paham dulu bahwa BPS itu membuat jutaan barang itu menjadi 17 kelompok berdasarkan lapangan usaha atau sektor yang memproduksinya. Jadi 17 sektor, kalau dibuat subsektor itu kurang lebih 53 subsektor. Ini nanti kalau berubah tahun dasar mungkin BPS akan melakukan perubahan. Tapi karena tahun 2020 kemarin pandemi ya, jadi tidak bisa dijadikan tahun dasar, kita belum tahu ini BPS akan menjadikan tahun dasar tahun berapa. Karena biasanya 10 tahun harus ganti ya, itu sudah rekomendasi Badan Statistik PBB, semua negara setiap 10 tahun sebaiknya mengganti karena nanti tidak mengcover banyak barang dan jasa baru selama 10 tahun itu sehingga perhitungannya nggak presisi. Dan juga ada beberapa barang dan jasa mungkin sudah tidak lazim lagi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita ikuti dulu hasil sementara pakai ini. Nah, maka dari perhitungan PDB atas dasar harga berlaku, jadi harga di tahun 2020 di triwulan 3, totalnya berapa tadi 5.000 berapa tadi ya 5.800-an di atas tadi saya lupa. Nah, itu dibagi ke 17 sektor. Itu namanya distribusi PDB menurut lapangan usaha. Bisa terbaca juga sebagai struktur ekonomi. Tapi kalau untuk satu triwulan kan tidak memadai untuk menyebut struktur. Tapi nggak apa-apa, ini kan untuk kita melihat triwulanan. Nah, yang terbesar kan industri pengolahan, 19,15%. Lalu ada pertanian, kemudian perdagangan, konstruksi, lalu pertambangan. Itu 5 yang terbesar. Jadi ini seluruhnya 17 sektor, kemudian secara pertumbuhan. Tapi year on year ya, berarti triwulan 3 dibandingkan triwulan 3 tahun lalu. Semua yang sektor terbesar tadi 5, 2 diantaranya, yaitu industri pengolahan dan perdagangan, tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi. Tadi pertumbuhan ekonomi kan 5,04. Nah, dia si pengolahan 5,54 dan perdagangan 5,49%. Kemudian pertanian dan konstruksi itu di bawahnya. Lalu pertambangan bahkan mengalami kontraksi. Jadi nilai tambah barang di sektor pertambangan itu di triwulan 3 2025 lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan setahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat mana aja sih sektor yang tumbuh tinggi? Nah, ternyata di luar tadi perdagangan tadi ya, itu ada jasa transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa lainnya, jasa perusahaan, jasa kesehatan. Nah, terindikasi jasa semua lah, ya kan? Lebih banyak jasanya, itu yang tinggi ya, di atas pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada yang mencapai 10,59% seperti jasa pendidikan. Nah, perlu juga dipahami jasa lainnya itu selain jasa-jasa tadi, jadi jasa lainnya itu ya banyak yang terkait pariwisata, rekreasi, jasa pribadi gitu ya, jasa perawatan dan seterusnya itu masuk jasa lainnya. Dan itu cukup tinggi tumbuhnya. Jasa lainnya tumbuh 9,92%. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu berarti pertumbuhan keseluruhan. Nah, ini subnya. Itu sektoral. Mari kita pilih beberapa sektor yang besar untuk sekedar mendapat gambaran. Nah, pertama kan tadi yang terbesar industri pengolahan. Apa yang terjadi pada industri pengolahannya? Saya gambar dengan cara 2 grafik nih. Yang biru menunjukkan pertumbuhannya pada triwulan 3. Yang orange menunjukkan pertumbuhan pada setahun bersangkutan. Berarti yang 2025 yang orange itu masih perkiraan saya, perkiraan lembaga saya. Nah, tadi kita sudah dapat info di atas tadi bahwa secara tahunan dia tumbuh 5,54% kan. Di atas pertumbuhan ekonomi yang 5,03%. Lalu secara kumulatif 9 bulan dibandingkan 9 bulan tahun lalu itu 5,26. Tidak ada di grafik. Apa yang menarik dari info ini?
Jadi dari catatan historisnya selama 12 tahun terakhir, 13 tahun terakhir ini pertumbuhan industri pengolahan itu selalu selama setahun di bawah pertumbuhan ekonomi. Bahkan khusus triwulan 3 pun dia sebenarnya di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi menarik di fenomena di 2025 ini dia melampaui dan cukup signifikan 5,54 berbanding 5,04 ya. Kalau nanti setahun ternyata benar dugaan saya di kisaran 5,25 dan ternyata pertumbuhan ekonomi 5,05, dia pertama kali itu. Dan perlu juga diketahui rata-rata pertumbuhan industri pengolahan dihitung termasuk pada saat COVID itu 2015-2024 di era Jokowi itu hanya 3,54%. Nah, gambar ini menyajikan pertumbuhan triwulan 3-nya si industri pengolahan dengan setahunnya. Kenapa saya tadi menebak setahun di 5,25? Dari pengalaman beberapa tahun ini, triwulan 3 industri itu sedikit lebih tinggi dari setahunnya. Nah, tapi pola ini pernah tidak begitu ya, pernah di suatu saat ya ada dia di atasnya sedikit. Tapi secara umum itu kecenderungannya pertumbuhan triwulan 3 itu lebih tinggi dari setahunnya si industri pengolahan. Karena itu saya dari 5,54 menduga dia hanya akan 5,25 sampai dengan 5,30. Tapi kalaupun itu terjadi, tetap dia lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah salah satu sengkarut ya kontroversi di kejadian triwulan 2 dan masih berulang nih misalnya di triwulan 3. Kok bisa industri pengolahan ini melesat padahal indikator lain tidak mendukung? Apa indikator lain? Satu, yang namanya Manufacturer Purchasing Manager Index (PMI) ya dari S&P Global. Di triwulan 2 itu sempat beberapa bulan mengalami kontraksi. Nah, di triwulan 3 ini juga di bulan Juli masih kontraksi, baru Agustus September ini yang Oktober ini yang ekspansif. Artinya tidak cukup angka-angka itu dan angka-angka PMI-nya itu tidak heboh pada saat industri tumbuh tinggi. Jadi rasanya tidak match antara PMI-nya si S&P dengan angka pertumbuhan ekonomi industri pengolahan. Sebenarnya kita juga punya angka dari Bank Indonesia ya, dan Bank Indonesia memang biasanya selalu lebih tinggi dari PMI-nya S&P. Nah, Bank Indonesia menggunakan triwulanan. Betul, selalu ekspansif industri, tapi besaran ekspansifnya tipis gitu ya. Jadi tidak didukung oleh soal PMI, baik dari S&P maupun dari Bank Indonesia. Kemudian juga yang namanya industri itu ada kaitannya dengan yang paling gampang mikronya itu penjualan motor mobil. Kemudian ya semacam itu ya. Lalu informasi tentang PHK di berbagai industri ya. Industri rokok, belakangan ini ada ban itu, sebelumnya tekstil terus menerus. Artinya rasa-rasanya kalau begini masa manufaktur tumbuh segitu. Memang ada juga kemungkinan yang terhitung adalah hilirisasi. Hilirisasi yang bentuknya mineral diubah menjadi bentuk lain. Sebagaimanapun tahap pengubahannya tapi tidak murni dari galian, maka dia menyumbang di industri manufaktur. Nah, intinya kita harus mencermati sub industrinya. Tapi untuk assessment kali ini saya tidak lakukan, nanti di assessment berikut khusus subnya nanti akan saya coba gali. Yang jelas data yang disajikan oleh BPS tumbuhnya segitu gitu loh. Ada kekritisan adalah soal lain. Lalu bagaimana dengan porsi? Ya, tadi dengan pertumbuhan yang melebihi dari pertumbuhan ekonomi, otomatis porsinya meningkat. Meskipun yang kalau porsi hitungannya PDB harga berlaku ya. Kalau dilihat gambar ini bertahun-tahun, kita sedang mengalami yang namanya deindustrialisasi dini. Ya, itu sudah diakui, karena itu reindustrialisasi, kembali industrialisasi itu dicanangkan sejak zaman Pak Jokowi sebenarnya, berlanjut lagi pada RPJMN Pak Prabowo ini, tapi hasilnya kan tetap turun. Meskipun di 2-3 tahun terakhir ini ada merangkak sedikit, tapi kan belum kembali ke angka 20-an, apalagi hampir 30 dulu itu. Nah, di triwulan 3 ini porsi khusus satu triwulan ya, di triwulan 3 itu porsinya sudah 19,05. Maka selama 2025 ini saya kira ya nggak jauh dari itu, 19,05. Kalau tadi pertumbuhan seperti yang kita ramalkan tadi. Meskipun ini mengundang tanya, tapi angkanya kira-kira segitu. Nah, bagaimana dengan pertanian? Nah, ini yang paling spektakuler ya dari data. Jadi bahwa pertumbuhan pertanian di triwulan 3 2020 ini mencapai 4,93%. Satu triwulan.
secara kumulatif itu 0,66. Nah, ini karena memang di triwulan 1-2 nggak kenceng. Maka tidak mustahil sepanjang tahun 2025 di atas 3 ya, saya menaruh angka 3,70. Kalau lihat gambar ini kan luar biasa nih. Ya, oke, ini bisa kita terima karena berita meningkatnya produksi padi, lalu beras, jadinya kan lalu jagung. Nah, cuma memang kurang tertunjang oleh misalnya produk-produk hortikultura ya, atau tanaman pangan lain selain padi dan jagung, juga kurang tertunjang oleh produksi peternakan. Tapi ya bagaimana lagi, datanya seperti ini, pertanian melesat tumbuhnya. Jadi kalau rata-rata era Jokowi, termasuk COVID yang masih bisa tumbuh, itu 2,73%. Jadi kalau nanti tahun ini 3,70%, ya memang hebat gitu. Hebat secara data. Ya, tapi kita tidak punya pilihan ya, kita harus percaya dengan BPS karena dialah satu-satunya yang menghitung. Kritis boleh. Makanya saya melakukan kritis ini, memberi catatan, memberi tanda tanya. Tapi kalau ada nanti netizen saya hitung sendiri, ya nggak bisa, orang hitungan ini ongkosnya ratusan miliar ya untuk melakukan perhitungan PDB itu. Ya sekurang-kurangnya puluhan miliar. Ini proyek besar untuk menghitung PDB ya. Tuh. Nah lalu porsi pertanian pun diduga akan meningkat kan gini. Meskipun nggak banyak-banyak, di kisaran 13%. Kita belum tahu ini nanti bagaimana. Jadi apakah kita akan kembali meningkatkan pertanian. Lalu itu pertanian. Bagaimana dengan perdagangan? Jadi tadi industri sudah, pertanian sudah, perdagangan. Perdagangan ini juga menunjukkan fenomena yang luar biasa di triwulan 3 ini ya. Tumbuh tinggi 5,49% year on year. Sedangkan kumulatifnya 5,30%. Untuk 2025 otomatis baru perakiraan karena masih kurang 3 bulan. Yang orange adalah triwulanannya. Sejauh 5,49 ini adalah tertinggi sejak tahun 2012. Itu dulu perdagangan, dan ini tepatnya itu perdagangan besar dan kecil, kemudian reparasi motor, mobil, reparasinya ya, bukan penjualan motor mobilnya masuk di sini, perdagangan. Berarti ada dinamika, nah, gitu loh kira-kira. Jadi kita melihat, harus merasakan sehari-hari mestinya terjadi peningkatan di sektor perdagangan. Ya datanya begitu, nah naik dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara bagaimana dengan pertambangan? Nah ini yang menarik, kita selama ini 2-3 tahun terakhir memang pertambangan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya, artinya dia tumbuh pesat, memberi sumbangan kepada PNBP, pendapatan negara bukan pajak, memberikan PPN maupun pajak penghasilan kalau dia ada proses terkait ya. Kalau pajak penghasilan ya jelas dari perusahaan-perusahaan maupun orangnya ya. Sedangkan PPN-nya ya tergantung, kalau tahap-tahap diolahnya makin banyak ya makin banyak PPN-nya. Nah menariknya masa keemasan beberapa tahun itu kelihatannya akan mengalami penurunan drastis di 2025. Jadi sampai tahun triwulan 3 ini sudah minus 1,98%. Minus 2% ya pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Nah, secara kumulatif 9 bulan min 0,43. Jadi kemungkinan sepanjang tahunnya bisa minus 1 ya. Padahal rata-rata era Jokowi itu cukup lumayan itu, apalagi di periode keduanya. Nah, ini pertambangan. Jadi sudah mulai kita dapat gambaran sektoral ini ya. Nah, porsi pertambangan pun sempat naik, turun lagi gitu. Jadi kita sempat mengalami pembalikan struktur ya, di mana di 22, 23, 24 masih bertahan lah. Tapi kelihatannya di tahun ini akan turun menjadi 8,50. 9 itu di tahun 2024. Kemudian itu dari sisi sektoral. Saya pilih berapa tadi, 5 sektor yang besar saja. Lalu dari 17 sektor. Kemudian bagaimana dengan komponen pengeluaran atau komponen permintaan? Ya ada konsumsi rumah tangga, ada PMTB. PMTB itu investasi ya, pembentukan modal tetap bruto. Kalau ada ekspor, ada konsumsi pemerintah, ada konsumsi LNPRT, itu lembaga non pemerintah yang menunjang rumah tangga. Agak rumit. Dulu konsumsi LPNRT ini masuk dalam konsumsi rumah tangga, sekarang dipisah. PRT itu ya yayasan, ya asosiasi-asosiasi dan sebagainya. Ternyata cukup besar, cukup signifikan lah, ratusan triliun ternyata. Maksudnya PMI gitu masuknya LNPRT itu. Pada triwulan 3 2025 itu konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89. PMTB tumbuh 5,04. Secara porsi kedua-duanya ini 82,23%. Jadi dua itulah yang terbesar.
Nah, konsumsi pemerintah itu porsinya hanya 7,17%. Ini dulu ini penting nih, tapi ini khusus konsumsi ya. Karena pengeluaran pemerintah itu ada yang masuk ke investasi ke PMTB. Jadi ada yang masuk ke PMTB, ada yang konsumsi. Dan pemerintah ini bukan hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah masuk, kemudian beberapa lembaga negara yang tidak bagian dari pemerintah, termasuk negara itu ya masuk ke konsumsi pemerintah. Semua tumbuh. Kalau tadi di sektor ada yang kontraksi kan tambang. Kalau ini semua tumbuh, cuma beda-beda tumbuhnya. Yang paling tinggi itu ekspor tumbuhnya. Tetapi jangan lupa impornya juga tumbuh. Nah, mari kita lihat konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang menjadi kehebohan dalam berita kan. Pertumbuhan di triwulan 3 ini 4,89%. Kalau secara kumulatif 9 bulan itu 4,94. Nah, gambar saya ini yang orange menunjukkan triwulan 3, yang biru menunjukkan setahun pada komponen konsumsi rumah tangga. Biasanya berimpit itu ya, kalau di triwulan 3 segitu ya setahunnya ya kurang lebih segitu. Jadi saya memperkirakan tahun 2020 ini akan 4,90. Nah, catatannya adalah 4,89 ini terendah selain 2020 dan 2021. Banyak ekonom yang sudah ditanyai oleh jurnalis dan diberitakan itu adalah mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli. Jadi konsumsi turun itu karena daya beli turun menurut para ekonom-ekonom itu, termasuk saya. Nah, tapi dibantah oleh kepala BPS, enggak ini musiman. Saya kira ini bantahannya enggak tepat ya. Kalau musiman itu triwulan 3 banding triwulan 2. Kalau sama-sama triwulan 3 ya bukan musiman. Ya kan cukup fair meskipun hari rayanya bergeser, tapi kan geser hari raya itu kan 10 hari kan. Kalau triwulan ya relatif bisa terhitung lah. Ini sebetulnya yang ingin memastikan bahwa sebetulnya daya beli kita tidak sedang baik gitu. Artinya dibandingkan biasanya. Tapi tidak juga terjadi penurunan drastis ya, enggak. Nah, itu untuk rumah tangga. Bagaimana dengan PMTB investasi? Nah, apa informasinya? Di triwulan 3 ini PMTB 5,04%, sementara kumulatifnya 4,72. Nah, maka sepanjang tahun 2025 ini mungkin 4,7. Lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi triwulan 2 itu lompat ya ini ya, sampai mencapai 6,88. Jadi memang kalau setahun tuh umumnya memang puluhan tahun, 9-10 tahun terakhir ini di bawah pertumbuhan ekonomi. Ya, sekarang pun nampaknya masih. Ini juga tanda tanya besarnya, kalau PMTB ini segitu, mestinya pertumbuhan ekonomi kalau mau 6%, 5,5% deh kalau maunya Pak Purbaya itu, ini harus tumbuh sekitar 8%. Kalau mau 6%, ya ini tumbuh 9-10%. Kalau mau 8%, ini pertumbuhannya di 2 digit, kira-kira gitu. Sejarahnya di 10 tahun terakhir kita belum pernah mencapai itu. Nah, di sini pun di PMTB ini ada beberapa yang dikontroversikan di triwulan 2 dan kelihatannya masih. Jadi misalnya salah satu yang dikontroversikan, PMTB itu bisa menghitung impor selama impor itu terkait dengan mesin dan peralatan, lalu kemudian digunakan untuk berproduksi. Jadi dia menambah kapasitas produksi, dia bisa masuk hitungan PMTB. Tetapi dalam konteks ketika dia dibeli belum dipakai, atau pertanyaan yang lebih krusial, kalau yang diimpor itu misalnya kapal induk, pesawat tempur, dia masuk nggak ke PMTB? Nah, ini ada debat yang belum berkesudahan karena BPS juga tidak terlampau menjelaskan persis ya. Nah, karena itu PMTB 5,04 pun ini termasuk yang masih tinggi ya di triwulan 3 ini. Tapi di triwulan 2 6,88. Kita lihat nanti sampai akhir tahun. Menurut saya ya di kisaran 4,70%. Kalau tadi misalnya datang mesin di tempat-tempat hilirisasi itu karena kan ada peralatan-peralatan. Kalau dia belum dipakai dia sudah masuk ya nanti tahun depan perbandingan triwulan 3 tahun depan ya sedikit merepotkan tuh kalau mau dipoles. Karena kita kesulitan uang, kita beli alutsistanya ditahan. Kemudian si industri-industri hilirisasi yang gede-gede itu karena sudah membeli sekarang di tahun depan mengurangi ya, kita tidak tahu. Kalau memang bisnisnya bergulir ya bisa saja lebih baik. Tapi inilah fakta PMTB. Kemudian bagaimana dengan konsumsi pemerintah? Ini yang buat saya termasuk mengejutkan saya sebagai pengamat fiskal ya. Di luar dugaan tumbuh 5,49% di triwulan 3 ini. Lebih besar dibandingkan 2024. Kalau saya tidak salah di triwulan 3 2020 itu ada persiapan untuk pilkada serentak ya sebenarnya. Persiapan maupun pelaksanaan. Jadi ini cukup menarik. Atau kalaupun tidak
pada saat pelaksanakan jelang dan setelah pilkada serentak sama dengan jelang dan setelah pilpres itu tetap konsumsinya masih ada kan, masih ada menghitung, masih ada memeriksa, masih ada itu. Tapi apapun faktanya ini tumbuh. Nah, saya juga bisa menabrakkannya tanda petik ya. Ya, kalau begitu nggak ada pemotongan dong, nggak ada efisiensi, buktinya konsumsi pemerintah tinggi. Tapi jangan lupa ya, ini nggak hanya pemerintah pusat. Loh, tapi kan juga pemerintah daerah. Nah, bisa jadi di luar Pemda dan pemerintah pusat kan ada instrumen-instrumen negara lainnya yang masuk konsumsi pemerintah. Tapi apapun, sekali ini konsumsi pemerintah cukup besar. Nanti analisisnya panjang ini kemana-mana. Lebih tinggi dari biasanya, meskipun ada tahun-tahun yang dia lebih tinggi ya. Di triwulan 3. Nah, setahunnya saya tetap menurunkan. Nah, ini yang menarik. Kalau secara nominal mestinya di triwulan 4 itu akan lebih gede. Cuman kan perbandingannya dengan tahun lalu. Yang namanya pertumbuhan kan dengan tahun lalu, bukan dengan triwulan sekarang. Nah, apakah menghabiskan anggaran di triwulan 4 nanti, pusat maupun daerah, itu proyeksi saya ini bisa jadi salah ya. Bukan mencapai 2. Ini 2 saya kasih angka ini. Nah, karena kumulatifnya 1,4 bisa saja bisa jadi 3 kalau tekanan Pak Purbaya agar pemerintah cepat belanja, KL cepat belanja, dan itu mungkin yang menjadi alasan Menteri Purbaya untuk biar ada dorongan ke ekonomi. Tapi lihat tadi porsinya pengeluaran pemerintah kan kecil, 7,17%. Dia tumbuh berapapun dengan porsi itu berarti andilnya kan kecil, tapi tetap lumayan dibandingkan dia mengkontraksi ya, memberi negatif. Sebagai penutup, angka pertumbuhan ekonomi triwulan 3 yang tadi saya sampaikan yang dirilis BPS itu melampaui prediksi banyak orang, kecuali prediksi pemerintah. Dan kebetulan saya karena mencoba mengikuti cara berpikirnya BPS dan pemerintah, kebanyakan bilang 4,8. Ada yang menyebut 4,9, ada yang menyebut di bawah 5, ternyata 5,04%. Jadi perhitungan sektoralnya, komponennya seperti yang saya ulas tadi, sebagian kurang meyakinkan, gitu ya. Saya menyebut kurang meyakinkan, saya tidak menuduh BPS. Mungkin kalau istilah itu kosmetik lah, bukan dia markup ya. Kosmetik markup itu ya beda-beda divisi. Nah, dari uraian di atas, sektor industri pengolahan terindikasi dicatat terlampau tinggi, itu ya. Kemudian secara komponen pengeluaran sudah jelas konsumsi rumah tangga itu mengalami penurunan, artinya turun daya beli. Tapi pertumbuhan ekonominya tetap lebih tinggi dari dugaan. Nah, si PMTB meskipun tidak seradikal di triwulan 2 juga ada potensi kita butuh penjelasan lebih jauh kok bisa setinggi itu. Sekaligus sebagai penutup, kita senang ya dengan berita pertumbuhan ekonomi yang sebutlah tidak buruk gitu ya. Tetapi tetap saja pemerintah tidak boleh mengglorifikasi ini. Menurut saya harus lebih melihat kenyataan di lapangan, bagaimana kondisi rakyat, bagaimana PHK, bagaimana fenomena makan tabungan, bagaimana fenomena rakyat yang terjerat ojol dan seterusnya. Supaya glorifikasinya jangan membuat pemerintah menjadi dinyinyirin ya kira. Saya lihat ya kalau memang BPS mau menghitung dengan cara ini asal konsisten aja, kita lihat nanti di triwulan mendatang, tahun mendatang, agar pemerintah juga campur ya, memix bauran istilahnya. Ya angka indikator ekonomi PDB, inflasi, pengangguran, kemudian juga angka dari Bank Indonesia, jumlah uang beredar, kurs dan sebagainya. Di satu sisi, di sisi lain kan pemerintah punya instrumennya untuk memahami bagaimana kondisi yang terjadi di kebanyakan rakyat. Itu dicampur sebagai pertimbangan agar kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam jangka pendek dan bisa dalam jangka panjang menimbulkan peningkatan yang jauh lebih baik dari sekarang. Mudah-mudahan.